Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Wah, sekarang kita sedang menempati studio podcast yang baru nih teman-teman. Tidak lupa kita berterima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah memfasilitasi studio podcast ini. Akhirnya balik lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu. Tentunya nggak kalah seru yang dari kita bahas di episode sebelumnya. Iya nih, bener banget. Untuk kalian yang penasaran tentang apa aja yang udah kita bahas di episode sebelumnya, kalian bisa cek di YouTube UWP News dan YouTube-nya Terafu juga ya. Nah, kenalin nih, aku Siva yang akan menemani kalian dan tentunya nggak sendirian dong untuk episode ini. Aku akan ditemani sama... Hai, aku Galuh. Jadi kita berdua di sini akan membahas sesuatu yang cukup ramai diperbincangkan di lingkungan kampus sekarang. Kira-kira tentang apa ya, Sif? Mungkin untuk mahasiswa aktif di kampus tidak asing dengan program PKM, PHBD, Wiradesa. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing nih tentang hal tersebut, atau bagi mahasiswa baru yang penasaran tentang apa sih penalaran itu. Nah, sekarang kita akan bahas langsung oleh narasumber kita kali ini. Wah, sangat menarik nih untuk dibahas. Yuk, kita kenalan lebih lama lagi bersama narasumber kita, Ibu Nurlela Jumiati, SPSI, MM, MVSI. Selamat malam. Selamat malam, Bu Lela. Nah, untuk Bu Lela nih, sepertinya lumayan terkenal ya Bu di kampus kita ini. Kira-kira terkenalnya apa nih? Kalau dari sudut pandang mahasiswa? Siapa sih yang gak kenal Bu Lela? Meskipun begitu, kita perkenalan dulu. Apa ya yang mau dikenal dari mahasiswa tentang saya? Saya di Universitas Wijaya Putra ini bertanggung jawab di Biro Pengembangan Karir, Penalaran dan Kewirausahaan Mahasiswa. Jadi pengembangan karir di sini bisa banyak ya, bisa di lain kesempatan kita berdiskusi tentang karir. Bagaimana ketika mahasiswa sejak dini itu sudah membuat karir pet. Wah, itu menjadi hal yang menarik. Di lain itu ada penalaran. Nah, ini yang tentang teman-teman yang tanyakan, yang dibahas pada malam hari ini adalah tentang penalaran. Itu sih perkenalannya. Dan ada juga kewirausahaan mahasiswa. Di kewirausahaan mahasiswa juga butuh penalaran, sebenarnya seperti itu. Oke, perkenalannya singkat saja ya tentang bironya. Baik, Bu Lela ini kan Biro Pengembangan Karir dan Penalaran. Tentunya sudah sangat hafal apa yang akan kita bahas kali ini. Mungkin sebelumnya bisa Ibu kasih tahu secara singkat tentang penalaran ini tuh apa sih? Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan hafal ya, tapi harus dilakukan tiap hari gitu lah. Kenapa sih penalaran itu kita lakukan sehari-hari? Nggak perlu dihafal, nggak perlu dihafalkan dan sebagainya. Karena penalaran pada dasarnya adalah kegiatan kita sehari-hari. Penalaran adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah reasoning. Wah, kalau ada dari sastra Inggris ya, reasoning. What is the meaning of reasoning? Adalah berpikir ketika melihat sesuatu. Contohnya, Siva ini dari fakultas apa, prodi apa, nanti jadi apa, itu dipikirkan. Setelah itu nanti jalannya seperti apa supaya cita-citanya itu tercapai, goal settingnya seperti apa, itu penalaran. Dinalar, difikirnya itu bukan hanya dipikir, tetapi dipikir berdasarkan, ada dasarnya, reasonnya ada. Nah, ketika itu perlu ada bacaan, ada artikel ilmiah. Ini tambah berat ya. Kalau sudah ngomong artikel, sebenarnya artikel ilmiah itu bukan menjadi beban bagi kita. Kenapa? Karena ketika melihat, misalnya kalau saya di sebuah kaki gunung, kita melihat ini asik loh, desa ini di atas kabut gitu ya, negeri di atas awan. Wah, begitu kan ya. Tapi kehidupannya kok di bawah garis kemiskinan, banyak stunting dan sebagainya. Kita cari stunting itu apa, dengan cara seperti apa, bagaimana kita mahasiswa. Itu menarik. Kenapa? Karena memang hobi saya jalan-jalan. Nah, seperti itu. Tapi sambil jalan-jalan sambil dipikir,
oh ada seperti ini. Kalau misalnya diselesaikan dengan cara ini nggak bisa, orangnya tuh buta huruf misalnya, berarti ada cara lain. Itu dipikir terus, cari artikel yang lain yang bisa mendukung apa yang akan kita kerjakan di masyarakat tersebut. Itu sih, jadi mikir istilahnya ya, mikir. Penalaran adalah menalar, berpikir secara dalam, bukan hanya membenarkan apa yang saya pikirkan, tidak secara akademisi, saya sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen tidak harus seperti itu, tetapi dasari opo sih? Ya, kalau orang Surabaya bilang begitu ya. Begitu, itu penalaran. Jadi kita kalau udah memutuskan untuk menjadi mahasiswa gitu ya Bu, kita harus berpikir mulai dari sekarang kedepannya itu bagaimana, terus kita harus kedepannya itu bekerja itu seperti apa gitu ya. Iya. Bu, ya. Ya, pangkatnya kan mahasiswa ya. Kalau istilahnya saya sering sekali menyampaikan tingkatan tertinggi di siswa. Ya. Apa bedanya dengan siswa? Kalau nggak ada bedanya, nggak usah ditambahin maha ya kan di depannya. Sekarang ini menjadi, silakan direnungkan. Nah, ini menalar lagi, direnungkan. Apa bedanya si mahasiswa dengan siswa? Ya, seperti itu. Perlu perenungan. Nah, untuk ada kan Bu ya program penalaran tuh PKM, PHB 2D, Wiradesa dan sebagainya ya Bu ya. Gimana sih Bu buat kita itu biar bisa tahu caranya program ini tuh gimana gitu, terus kita nyari infonya itu gimana gitu Bu. Oke. Ada banyak sumber di UWP ya. Ada UWP News. Kalau ada sesuatu itu biasanya dipublish di UWP News. Ada lagi juga Terafo, biasanya juga dipublish di sana kalau ada pembukaan. Karena tugas kami di biro ini bikin kalau ada pembukaan pendaftaran apapun gitu tentang PKM, PHP 2D yang bertransformasi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Bahwasanya dibuka pendaftaran ini, nanti ada pelatihan, ada webinar, itu disebarluaskan supaya tahu. Satu itu melihat media sosial yang ada di Wijaya Putra. Di Wijaya Putra penuh media sosialnya, banyak dan semuanya terupdate. Di BEM, di Terafo, KM semuanya terupdate. Yang kedua yang bisa dilihat adalah di Dijen Dikti, IG. Anak sekarang makanannya kan IG ya. Itu bisa dicek di situ. Mulai apa saja, bukan hanya tentang penalaran ya, tetapi juga bisa magang merdeka, pertukaran mahasiswa, studi independen bersertifikat dan and so on, ya kan. Bahasanya galuh kan gitu, and so on. Iya, bahasa Inggris. Iya. Oke. Nah, apakah ada persyaratan khusus untuk bisa mengikuti program tersebut, Bu? Gak ada, malah kita ini mempublikasikan kepada mahasiswa, ayo ikut, ayo gabung dan sebagainya. Supaya kenapa? Teman-teman mempunyai pola pikir yang terasah ya. Mikir terus, mikirnya nggak hanya mikir saya punya keahlian ini, tapi tidak, keahlian saya ini pas nggak dengan masyarakat. Itu kan berpikir lagi secara dalam, itu terasah terus menerus sebelum teman-teman lulus sebagai sarjana. Ketika menjadi sarjana, harapannya sudah mampu mengaplikasikan itu kepada masyarakat. Asahannya diasah seperti halnya ketika mengasah pisau ketika ada di perkuliahan sebagai mahanya siswa. Wah, kembali lagi ya, kata-kata itu magic banget gitu ya. Lalu untuk mengikuti program tersebut itu ada tahap pendaftaran, tahap registrasi atau lolos dan tidaknya itu bisa bolehlah jelaskan secara singkat gitu Bu, biar sobat-sobat UWP ini bisa tahu bagaimana Bu. Kalau sudah tahu ada pengumuman yang dipublikasikan bahwasanya ada pendaftaran untuk tim PKM, pendaftaran untuk tim Hibah Bina Desa, langsung ajak tim. Nggak ada seleksi, cari tim yang ngeklik, istilahnya sekarang adalah soulmate ya, yang bisa diajak kerja bareng, melekan bareng, soro bareng gitu kan ya. Tapi nggak ada soronya ya, ya ada sih sedikit, nggak mungkin nggak ada ya, tetapi yang bisa kerja bareng, yang sehati, bisa kemana-mana. Ketika ada yang satunya punya kepentingan, yang satu menghandle, cari tim, yang penting cari tim, cari dosen pembimbing, di mana dosen pembimbingnya juga yang bisa diajak berkomunikasi dengan enak,
ke masyarakat juga bisa. Jadi ketika memfasilitasi ya, kadangkala ya yang namanya mahasiswa dulu ketika saya jadi mahasiswa, wah masyarakat ini kok agak susah ya menerima, itu perlu jembatan. Jembatannya adalah dosen pembimbing. Jadi cari yang soulmate-nya itu tim sama dosen. Cara untuk lolosnya bikin sesuatu yang jangan jauh dari sesuai dengan buku pedoman. Itu kata kuncinya. Kita lihat yang ada di masyarakat, misalnya ngomong tentang PPK Ormawa, penggantinya PHP 2D, penggantinya Wira Desa adalah PPK Ormawa. Ya, PPK Ormawa itu maunya apa sih? Itu saja. Jadi kalau misalnya saya kemana-mana, wah bolehlah ini sering lolos, ya Pak Surya sering lolos, kenapa? Iya, buku pedomannya itu dipegang. Nanti dikerjakan proposalnya sesuai dengan buku pedoman tersebut. Selanjutnya apa? Tinggal tunggu tanggal mainnya, rezekinya untuk lolos di Dikti, Belmawa Dikti. Karena kita akan ada di Belmawa Dikti, ada di Pusat Prestasi Nasional, dan itu semua ada di IG deh. Pengumuman-pengumuman itu dipublish semuanya. Wis, kayaknya kalau sekarang ini komunikasi informasi itu tidak ada halangannya gitu. Lolos ya, bagaimana lolosnya? Tunggu tanggal mainnya ketika sudah selesai buku pedoman kayak gitu. Untuk PPK Ormawa tadi kan pengganti PHP 2D ya Bu. Yeah. Itu kira-kira tuh ada kayak perbedaan atau enggak gitu Bu? Kayak sistemnya atau buku pedomannya gitu Bu? Buku pedomannya pasti baru, bedanya pasti baru. Kenapa? Kalau dulu program pembinaan dan pemberdayaan desa, sekarang bukan hanya di desa, tetapi di kelurahan lo bisa. Di kelurahan, tetapi sekali lagi kelurahan dengan potensi apa, tetapi belum sampai maksimal lah. Itu kata-kata magicnya di situ ya. Potensinya ada, tapi kenapa kok nggak bisa seperti desa yang lain yang potensinya lebih kecil lah? Ini ada upaya yang perlu dibantu oleh teman-teman dalam hal ini teman-teman mahasiswa. Kelurahan boleh, jadi ada desa sosiopreneur, ada kelurahan sosiopreneur boleh, desa cerdas, desa sehat, wow, masih banyak lagi. Ada pojok literasi gitu ya. Kalau desa cerdas itu di mana outputnya adalah di desa tersebut ada pojok literasi. Nah, itu nanti sampai kalau pengen lolos nih, bocoran halusnya sebenarnya enggak bocoran halus ada di buku pedoman. Keberlanjutan 3 tahun ke depan itu seperti apa? Ya bocorannya seperti itu. Ketika mahasiswa sudah dalam program PPK Ormawa ini mendampingi desa atau kelurahan tersebut, teman-teman harus balik tuh, ya kan, balik ke kandang, balik ke kampus gitu ya. Lah, ini masyarakat harus bisa menjalankan program itu sampai 3 tahun ke depan. Lah, upaya teman-teman 3 tahun ke depan itu, komunitas di desa, di kelurahan itu harus dibikinkan roadmap-nya. Waduh, kalau roadmap apa? Apa boleh lah roadmap itu. Jalannya, path-nya itu harus langkah jejaknya itu harus dibikinkan. Jadi Bapak Ibu ini nanti jejaknya seperti ini loh, gitu loh ya. Nanti langkahnya kayak gini, nanti kalau kita sudah tidak di sini, kita bisa nanti 6 bulan sekali kita akan ke sini. Tapi jejaknya gini ya Bu, nanti kontak-kontak lagi lah. Itu bahasanya seperti itu ya. Calling lagi gitu ya Bu ya. Kepo ini IG saya dong Pak. Kan bisa gitu. Itu kalau bersama masyarakat seperti itu. Asiknya kayak gitu ya. Jadi saya bisa nyimpan nomornya ibu-ibu, emak-emak dan ngepoin saya dan sebagainya. Oke, gitu. Nah, ini biasanya yang paling dipertanyakan ya Bu. Kesalahan apa sih yang paling sering terjadi itu sehingga mengakibatkan itu kegagalan dalam proses seleksi kita? Proses seleksinya itu bukan hanya di internal ya. Kalau sekarang itu wajib ya. Di internal kalau PKM itu ada reviewer internal. Sekarang ini di PPK Ormawa kalau PHP 2D Wira Desa tidak ada review internal, sekarang harus ada. Review internal itu biasanya nggak setajam kalau review di level nasional. Kalau review di
level nasional boleh saya kasih bocoran? Boleh, silakan, boleh. Margin. Jadi sistematika penulisan itu tidak sesuai dengan buku pedoman. Mahasiswa harus tahu aturan. Ketika tahu aturan, taat aturan. Nah, ini sering sekali dikumandangkan oleh Dewan Pakar yang ada di Belmawa. Aturannya, marginnya 4, sisi kiri, atas 3, kanan 3, bawah 3. Patuhi itu. Kreativitaslah di mana? Di ide untuk memaksimalkan potensi masyarakat. Tapi tidak seenak udele ya kalau orang Jawa bilang ya. Itu ketika babano lah aku nulis gini karepku dhewe to lho. enggak kayak gitu. Tapi ada aturan yang harus difahami. 10 kalau PKM 10, jangan sampai 11. Itu satu. Jadi kalau bocorannya ketika saya mereview gitu 80% dibuang bukan karena proposalnya tidak berkualitas, karena tidak taat aturan. Dibuang, nggak lolos seleksi. Kenapa? Tidak sesuai 11 halaman. Kita nggak ngelihat sebagai reviewer, nggak ngelihat mau isinya bagus enggak, 11 halaman langsung buang. Itu adalah keuntungan reviewer level nasional. Kalau di dalam mungkin ya dikasih catatan, ini kurang ini tambahin ini gitu kan ya. Dicoret-coret aja. Kalau di luar sana, di level nasional sudah langsung dibuang. Kenapa? Kompetisinya sangat ketat. Ya itu menjadi satu sisi. Nah, Bu Lela kan pasti tahu nih ya Bu ya, untuk kampus kita ini paling banyak itu yang lolos PHB 2D, Wiradesa atau PKM ya Bu kira-kira? Kalau sekarang ini yang lebih banyak itu ke kewirausahaan sama di tim ya. Tim itu karena di kewirausahaan itu kenapa saya bilang banyak? Karena memang teman-teman ini mempunyai sisi wirausaha yang sudah jalan, yang sudah lolos itu yang lolos ya. Wirausahanya sudah jalan 6 bulan. Dan mau didampingi untuk dikembangkan seperti apa itu bisa. Terus yang tidak kalah menariknya, ini melaju seperti halnya Bapak Ibu dosen di Wijaya Putra adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi meskipun PKM lebih banyak PKM PM, pengabdian pada masyarakat, penerapan IPTEK itu sama, adik kakak sama dengan pengabdian. Itu yang lebih banyak lolos di tempat kita. Kalau yang di desa juga lolos banyak dengan orang yang lebih banyak. Karena di PHB 2D kan 15 orang dan sebagainya ya. Kalau di PKM cuman maksimal 5. Seperti itu. Kira-kira hal penting apa aja ya Bu biar kita itu dapat lolos seleksi selain yang dari margin itu tadi Bu? Observasi dan wawancara. Dan satu sisi kata-kata yang sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, jangan memakai arogansi intelektual. Gue punya ini, saya belajar bikin mesin ini pasti berguna untuk Bapak. Enggak. Tetapi ajak ngomong Bapak Ibu itu, beliau punya apa, angen-angennya apa. Kalau nggak punya angen-angen, kita Pak, nek sampean duwe misalnya ya peternakan sapi yang menghasilkan susune ya dijual susu aja Mbak. Ya itu kan menjadi satu sisi, harusnya ketika diolah kan mempunyai nilai tambah, iya kan? Nilai tambah bagi siapa? Keuntungan bagi peternak sapi tersebut. Nah itu menjadi satu sisi. Oh ini loh Pak, ya itu kita arahkan. Bukan karena arogansi intelektual, saya itu punya produk ini Pak, saya punya mesin ini Pak, saya punya cara ini Pak. Enggak. Tetapi sekali lagi, oke, potensinya misalnya di Wiradesa gitu ya, ibu-ibunya itu bikin kerupuknya enak. Kenapa kok saya bilang enak? Karena dari looks-nya saja orang Aussie pengen dikirimi gitu kan, ya kan? Belum ngincipi, mereka sudah minta dikirimi. Itu kan menjadi satu sisi. Tetapi kalau orang luar itu pengen, dijualnya di mana? Di tukang sayur. Tukang sayur melijo nih yang sehari-hari itu.
sama-sama dititipkan. Kalau dititipkan di Pudak Galeri misalnya, pusat oleh-oleh Gresik, beda kan kelasnya sudah ya. Ya itu caranya. Jadi punya produk apa, nanti dioptimalkan, naik kelasnya seperti apa. Itu yang kita pikirkan sebagai Civitas Academy. Menurut Bu Lela, jumlah peserta yang ikut di tahun kemarin sama tahun ini tuh meningkat nggak ya Bu? Atau justru malah kayak menurun atau tetap gitu Bu? Kalau dari jumlah lolos proposal itu fluktuatif naik turun. Tapi kalau dari jumlah mahasiswanya makin banyak. Kenapa kok saya bilang makin banyak? Karena di kemarin ya PHP 2D minimal 10 orang. Ketika di Wiradesa 12-13 orang, makin banyak. Sedangkan kalau dulu waktu saya pertama kali bimbing gitu ya tahun 2012, nggak tahu kalian kelas berapa, itu 4 kelompok. 4 kelompok itu maksimal lah 5 kali 4 20. Sekarang wow, makin banyak kan? Seperti itu. Baik Bu, jika meningkat itu berarti kira-kira apa faktor yang mendorong mahasiswa untuk lebih terjun memiliki minat di dalam program penalaran ini ya Bu? Satu sisi kakak kelasnya, senior di organisasi itu mendorong adik-adiknya, adik angkatannya untuk bergerak. Jadi misalnya nih teman-teman yang di Terafo ya, Terafo leading terlebih dahulu. PHP 2D itu sebelumnya sih pramuka ya, pramuka lolos administrasi, tetapi untuk lolos kedua belum ya. Terafo itu lolos sampai dapat pendanaan. Nah ini terus akhirnya melecut kakaknya untuk bergerak, adik ayo itu menjadi satu sisi. Yang kedua, ketika selain kakak senior, dosennya juga ya, kalau tahu Pak Surya bagaimana ketika di Terafo, ayo ngerjakan, ayo garap, begitu kan ya, betul enggak sih? Terus yang selanjutnya ada yang faktor ketiga. Faktor ketiga ini juga menjadi satu, meskipun saya sebutkan yang ketiga belum tentu yang jadi yang kesekian ya, tetapi ini berimbang. Adalah kalau dulu Kak di tahun 2012 itu belum ada yang namanya konversi. Sekarang ada konversi. KKN sudah nggak perlu KKN lagi karena sudah melakukan KKN sebelumnya dan lebih banyak. Seperti itu. Itu yang mendorong ya kan, melihat kalau di secara teoritis psikologi ya, orang mampu, orang bisa itu karena iku ngelakoni iso, aku iso. Satu, iya kan, kakak seniornya. Yang kedua, diajarkan sama kakak senior, ini loh carane, iya. Yang ketiga apa? Ketika perbandingan fisik dan emosi, loh KKN karo iki wis iki ae wis, kayaknya ini asik loh gitu ya, asik. Atau dan yang lain-lain sih. Ada role model itu menjadi satu sisi. Jadi kalau misalnya kita itu lolos PHBD, wirausaha atau Saya izin minum ya. silakan Bu, gak apa-apa Bu. Kalau kita lolos PHBD, wirausaha atau PKM itu kita dapat itu ya Bu, apa effort balik gitu ya Bu ya, dapat yang tadi bebas KKN. Terus kira-kira apa aja ya Bu dapat itu? Bebas KKN itu ketika untuk yang pengabdian pada masyarakat, ya pengabdian pada masyarakat. Jadi bukan semua kewirausahaan mahasiswa yang nggak akan dapat KKN toh gitu ya, karena tidak terjun ke mahasiswa. Jadi nanti konversinya itu tergantung dari apa yang dilakukan, PKMPM, PKMPI, Wiradesa. Wiradesa apa hubungannya dengan masyarakat? Mendampingi masyarakat di desa untuk berwirausaha. Oke? Jadi untuk fasilitas yang bebas KKN tadi itu cuma yang buat pengabdian masyarakat ya Bu, kayak PHP 2D tadi ya Bu. Iya, Terus PPK Ormawa khusus. Sekarang jadi PPK Ormawa ya. Iya, ya. Jadi Iya. PPK Ormawa, terus PKMPM itu juga ya Bu ya. PKMPM, Iya. PKMPI. Tapi kalau PKM RSH, panganan opo maneh boleh lah RSH itu. Riset sosial humaniora. Itu untuk teman-teman di sosial. Jadi penelitian itu bisa nanti
mata kuliah metode penelitian. Sudah, apalagi kalau sudah sampai PIMNAS, sampai skripsi pun sudah diakui loh. Jadi kalau riset ya sesuai dengan penelitian dong, mata kuliah metodologi penelitian, terus skripsi dan sebagainya. Itu nanti tergantung dari apa yang dilakukan di masing-masing skim ya Bu. PKM aja ada 10 skim. Itu kan tergantung, ada videonya loh. Ayo, kalau video futuristik itu ada 1 skim di PKM. Nah, jadi gitu nih teman-teman, kalau kalian bisa minat ke pengabdian masyarakat atau kewirausahaan, pasti nanti kalian tuh dapat effort balik ya Bu ya, dapat bebas KKN, bebas skripsi ya Bu, kalau itu yang tadi yang research humanity tadi ya Bu ya. Ya. Jadi RSE riset untuk eksakta, RSH riset sosial humaniora untuk teman-teman yang di Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, FISIP, terus FEB itu. Tapi kalau untuk yang pertanian sama yang teknik, semua teknik ya, itu PKM RE, riset eksakta gitu. Jadi mau mengarah kemana diwadahi semua oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. Baik, untuk benefit mahasiswa jika mengikuti program ini, apakah berpengaruh kepada nilai IPK atau bagaimana Bu? Insya Allah kan kita sudah pernah sampai di level nasional ya. Misalnya tahun 2015 itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ya nilainya dong, ya habis itu dapat beasiswa dong. Itu kan tergantung dari masing-masing usahanya ya, satu itu. 2016 di PIMNAS itu juga seperti itu. Dan selanjutnya di kemarin Wiradesa kita juga di level nasional, juara 2 untuk support system. Kenapa? Karena nanti itu dikonversikan ya, effort usahanya itu dapat imbal balik yang sepadan. Waduh, kalau orang transaksional gitu ya, orang jual beli gitu ngekei biro oleh opo kan gitu. Tetapi sekali lagi bukan hanya sekedar dapat itu, tetapi bagaimana ketajaman Anda berpikir itu diasah. Itu yang tidak bisa dihargai oleh dolarnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira dari Bu Lela sendiri itu ada saran atau masukan nggak kepada mahasiswa ini agar biar bisa lebih aktif dalam berorganisasi, dalam penalaran itu tadi Bu, agar bisa lebih tertarik gitu Bu? Pemerintah dalam hal ini itu memfasilitasi tentang apa? Memfasilitasi agar mahasiswa berorganisasinya itu mempunyai kualitas, bukan hanya sekedar berorganisasi. Kalau orang Jawa bilang anut grobyok gitu ya, nganan gas tipis-tipis gitu. Enggak, gas tipis-tipis saya juga senang gas tipis-tipis, tetapi survei ke masyarakat, ada observasi, ada wawancara, itu kan mempertajam. Saya tadi ngomong observasi wawancara itu adalah metode penelitian loh, iya kan? Iya. Cara mencari data yaitu observasi wawancara, itu diasah. Coba bayangkan kalau Siva semester berapa? Semester 2. Semester 2. Sama. Oke, kalau dari semester 2 saja terasa diajak mas mbaknya ya observasi wawancara, nyuwun sewu, kalau orang Jawa bilang lanyah nanti untuk cari data ketika di semester akhir gitu kan. Waduh, kalau FISIP apalagi kalau ngomong tentang sastra Inggris tuh biasanya ngutek-ngutek novel gitu ya. Novel itu dilihat bagaimana secara psikologis tokoh-tokohnya dan sebagainya, itu akan terlihat gitu. Oh iya kayak wong iki akan terasa terbiasa menulis. Jadi kalau bahan tulisan tuh kayaknya ngalir gitu ya, karena terbiasa untuk diskusi, bukan hanya sekedar hahihi ya, tapi ya begitulah. Sekali lagi jangan dilihat dari aku oleh piro, tetapi bagaimana ketajaman kita berpikir. Bahan omongan itu banyak, bahan tulisan itu ngalir, itu yang tidak bisa dihargai oleh rupiahnya.
begitu sih. Jadi ibaratnya kita itu harus banyak-banyak menambah pengalaman gitu ya Bu ya. Pengalaman terasah, terukur gitu kan. Gak terasa ya teman-teman, kita udah cukup lama nih ngobrol sama Ibu Lela. Banyak banget yang bisa kita catat nih. Untuk tambahan info, jika mau mengikuti program pengenalan tersebut bisa langsung ke Biro Penalaran ya, Bu Biro ya? Pengembangan Karir, Penalaran dan Kewirausahaan Mahasiswa. Mungkin ada satu sisi kebiasaan untuk mempertajam pemikiran itu ketika Anda jadi sarjana masuk perusahaan, karir Anda akan semakin bagus. Kenapa? Terbiasa menganalisa, mengamati, terus menanyakan, kalau begini nih gimana biasanya Pak? Kan terbiasa kan? Karena sejak semester 2 diajak ke masyarakat kan terbiasa kayak gitu kan. Intuisinya terasa. Jadi kalau jadi member of the organization secara profesional, karirnya akan juga semakin mantap. Nggak stagnan, wis nyeore, wis seperti itu. Karir, jadi penalaran tidak mungkin terlepas dari karir masa depan Anda sebagai seorang mahasiswa. Betul sekali Bu. Terima kasih untuk Bu Lela telah menyempatkan hadir dalam acara ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan terima kasih kepada Sobat UWP yang telah menonton dalam acara episode kali ini. Dan buat Sobat UWP dan Sobat-Sobat di rumah yang mau mendaftar ke UWP, bisa mendaftar karena sudah dibuka pada tanggal 14 Januari 2022 dan sampai tanggal 9 April 2022 untuk gelombang pertama. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa mengecek di spmb.uwp.ac.id. Saksikan episode kita selanjutnya. Dadah. Terima kasih.